panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hai, good morning adik-adik. Selamat hari Minggu ya, dan selamat pagi. Selamat datang kembali di dalam ibadah online Sunday School kita hari ini. Sangat berbahagia kita boleh kembali berjumpa hari ini. Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini dimanapun kita berada, dari tempat kita masing-masing, mari kita sama-sama mau bersatu hati, kita mau bersekutu, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau belajar bersama-sama di dalam Sunday School online ini. Dan saya berdoa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Dan hari ini bagi adik-adik yang hari ini baru pertama kalinya ya datang dan mengikuti ibadah online ini dengan penuh sukacita, kami menyambut adik-adik ya, selamat datang dan selamat bergabung. Kedepannya jangan lupa ya untuk selalu bergabung bersama kami, dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Alright adik-adik, sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap pujian, setiap lagu-lagu yang akan kita nyanyikan, mari kita sama-sama siapkan hati pikiran, jiwa raga kita ini. Kita akan berdoa bersama untuk memulakan ibadah online ini. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur di kesempatan ini kami boleh bersatu bersekutu hati beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Berkati kami semua Bapa dengan kasih karunia dan penyertaan dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk belajar dan mengerti pelajaran hari ini dengan baik. Kami serahkan Bapa ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Alright adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan bersemangat ya. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you'd give us. And then we lift them up and give them back to you. Everything I'll be
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Tentu sekarang adik-adik sudah bersedia dengan Alkitabnya masing-masing ya. Karena kita akan belajar membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas di Perjanjian Baru ya adik-adik. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-11, dan kita akan membaca sambil melihat cerita bergambarnya sampai ayat yang ke-32. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang
dan didapat kembali. Alright adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan hari ini dan tadi kita juga sudah melihat cerita bergambarnya ya. Kita dapat belajar. Di sini kita dapat melihat 3 orang ya, 3 karakter. Yang pertama karakter Bapa. Karakter Bapa di sini menggambarkan yaitu Bapa kita di surga atau Tuhan Yesus Kristus. Di mana sama seperti dalam cerita tadi, Bapa ini sangat mencintai anak-anaknya, sehingga walaupun anak-anaknya mengecewakan dia, berbuat dosa, tetapi Bapa ini tetap mengharapkan anaknya kembali. Dan ketika anaknya kembali dengan penuh kebahagiaan dan penuh sukacita, Bapaknya ini menyongsong anaknya dan bahkan mengadakan pesta karena anaknya ini kembali. Seperti juga Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya adik-adik ya. Sehingga meskipun mungkin kita berbuat dosa, kita berbuat kesilapan, Tuhan Yesus tetap mengharapkan kita kembali kepadanya. Tuhan Yesus mau menyambut kita. Tuhan Yesus mau menerima kita apapun keadaan kita. Tuhan Yesus juga akan selalu mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan jika kita mau datang dan bertobat, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita dan kita kembali kepadanya. Dan kita juga belajar dari karakter yaitu Abang. Di sini ya, yaitu anak yang tua. Anak yang tua ini patuh kepada bapaknya. Meskipun adiknya berbuat jahat, meninggalkan rumah, tetapi abangnya ini tetap setia untuk bersama bapaknya, melayani bapaknya, mengerjakan tugas dan kewajibannya, dan selalu bersama-sama dengan bapaknya. Dari karakter ini adik-adik kita belajar, kita pun mau untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau untuk menjaga setiap perilaku, tingkah laku kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Dan meskipun ada ramai orang-orang di sekitar kita yang mungkin berbuat dosa, berbuat tidak baik, tetapi kita mau tetap menjaga setiap perilaku dan tingkah laku kita tetap baik ya. Dan karakter yang ketiga yaitu karakter anak yang bungsu. Karakter ini pada awalnya digambarkan dengan anak yang tidak baik karena dia meninggalkan bapaknya, mengambil uang atau harta yang menjadi bagiannya dan berfoya-foya menghabiskannya. Tetapi kita juga melihat sikap baiknya adik-adik dari anak bungsu ini. Karena ketika dia dalam kondisi yang tidak baik, dia ingat akan bapaknya yang baik dan dia menyesali setiap perbuatan, setiap tingkah lakunya yang buruk, sehingga dia mau datang kembali kepada bapaknya, mengakui setiap dosa, setiap kesalahannya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika dia datang pada bapaknya dengan penuh sukacita tetap menerimanya. Dari karakter ini kita juga belajar adik-adik. Mungkin kita pernah berbuat dosa, kita pernah berbuat kesilapan. Kita mau tetap datang pada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesilapan kita ini, sehingga Tuhan boleh mengampuni kita dan kita tetap diterima sebagai anak-anaknya. Dan di dalam kehidupan kita ini, mungkin juga kita sering mengecewakan ibu bapak kita, kakak, abang, saudara-saudara kita. Kita pun mau adik-adik ya, kalau kita menyadari setiap kesalahan yang pernah kita buat pada mereka, pada keluarga kita, atau pada orang lain, kita mau datang untuk meminta maaf dan kita mau memperbaiki kesalahan kita. Mari kita sama-sama belajar. Kita mau mengakui setiap dosa, setiap pelanggaran yang kita lakukan, baik kepada Tuhan, pada ibu bapa, orang tua, saudara-saudara kita, atau siapapun. Kalau kita sudah menyadari kesalahan kita mau datang dan minta maaf, dan kita mau memulihkan hubungan kita dengan siapapun yang pernah kita sakiti ataupun juga yang pernah menyakiti kita harus memaafkan ya adik-adik, sehingga hubungan kita tetap baik dan kita boleh hidup secara rukun dan damai, dan kita juga boleh menunjukkan melalui kehidupan kita
bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan kita pun mau mengasihi orang lain, mengasihi saudara, ibu bapak, dan semua orang, adik-adik ya. Alright adik-adik, itu saja ya untuk hari ini, dan kita mau menutup ibadah online kita ini dengan berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertemuan yang indah hari ini melalui ibadah online Sunday School ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, dan kami juga merasa diberkati atas firman-Mu hari ini, di mana kami belajar, mengerti, memahami betapa kasih-Mu besar pada kami, dan kami juga mau belajar dalam kehidupan kami ini untuk tetap setia, menjaga setiap perilaku dan tingkah kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami mau juga taat pada orang tua, menghormati ibu bapa, saudara-saudara kami, dan mengasihi orang-orang lain di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dimanapun kami berada, dengan berkat jasmani dan rohani dari padamu, dan layakkanlah kami Bapa menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasih, dan menyebarkan kasih-Mu kepada orang lain dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah segala doa, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Alright adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu beribadah setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kita akan berjumpa di lain waktu ya. Jangan lupa juga untuk menjemput kawan-kawan adik-adik ya, untuk mengikuti ibadah online dari manapun mereka berada. Jumpa lagi di lain kesempatan adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan bye-bye. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.